Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah, NIM 414210158. Kali ini saya akan melakukan praktikum di Virtual Lab Colorado tentang konsep mol dan stoikiometri. Nanti ada dua, yang satu itu menyetarakan persamaan reaksi kimia, yang kedua itu tentang reaktan, produk, dan juga zat sisa. Langsung aja ya. Oke, yang pertama saya akan melakukan penyetaraan reaksi kimia melalui pet Colorado. Share screen dulu. Dan baik, untuk yang pertama saya akan melakukan penyetaraan reaksi kimia. Yang pertama ini introduction dulu ya. Ada gini, cara atau strategi dalam melakukan persamaan, dalam menentukan persamaan reaksi kimia agar setara atau agar setara. Itu yang pertama kita cari zat paling kompleks dulu. Kalau di sini berarti NH3-nya, zat paling kompleks. Kemudian yang zat paling kompleks itu koefisiennya sama dengankan 1. Setelah itu, kita baru mengubah atau menyetarakan unsur-unsur lain yang terlibat atau yang ada hubungannya dengan zat paling kompleks tersebut. Oke. Nah, langsung aja kita praktikan ya. Ini yang paling kompleks kan NH3. Berarti NH3-nya itu disama dengankan 1 koefisiennya. Nah, di NH3 ini ada unsur N, nitrogen, dan juga H, hidrogen. Nah, di sini unsur N-nya tuh 1, sedangkan yang di ruas kiri itu unsur N-nya 2. Berarti gimana? Berarti yang di ruas kiri itu koefisiennya diganti 1. Nah, kalau gini, nitrogen yang di ruas kiri itu ada 2, sedangkan yang kanan ada 1. Berarti yang di kanan kita tambah 1 lagi agar apa? Agar seimbang sama dengan 2. Ini saya lihatkan timbangannya dulu ya. Nah, ini masih belum seimbang. Kemudian ada unsur hidrogen juga di amonia. Nah, unsur hidrogen di ruas kanan, yang ruas kanan tuh ini ya. Ruas kanannya itu ternyata ada 6, sedangkan yang di kiri itu masih 2. Berarti biar jadi 6, koefisiennya diganti dengan 3, karena 3 kali 2 itu sama dengan 6, gitu. Nah, sudah seimbang. Oke, kita lanjut ke spirometer. Oke, yang kedua ini ada H2O, air yang dipecah jadi H2 dan O2. Oke, sama seperti tadi, yang paling kompleks adalah H2O. Nah, di ruas kiri dan ruas kanan ternyata hanya udah sama. Ini diganti 1 dulu ya, karena udah sama. Tapi ternyata O-nya yang di ruas kanan itu, O-nya ada 2, sedangkan yang di kiri masih ada 1. Berarti ini diganti dengan koefisiennya diganti 2 biar O-nya sama-sama 2. Jumlah O yang di ruas kiri dan di ruas kanan itu sama-sama 2, oke? Ini diganti 1. 1 dikali 2 kan 2. Nah, kalau di ruas kiri ini 1 dikali 1 masih 1. Berarti koefisiennya diganti 2. 2 kali 1, oke udah 2. Nah, ternyata masih belum seimbang. Kenapa? Karena hanya hidrogennya masih belum seimbang. Yang di kiri itu jadi 4 ternyata, guys. Nah, yang kanan itu ternyata masih 2. Berarti yang di kanan koefisiennya diganti 2, karena 2 kali 2 itu 4, sama kan nih 2 kali 2, 4. Kemudian yang kiri, ruas kiri, 2 dikali 2, 4. Oke, gitu ya. Udah setara. Lanjut ke metana. Kalau ini yang paling, apa namanya, zat kompleks ya. Menurut saya CH4 ya, CH4 aja. CH4, C-nya 1, H-nya 4. Yang di ruas kanan, C-nya 1, H-nya 2. Oke, yang di ruas kiri ini diganti 1 dulu. C-nya 1, H-nya 4 ya. Maka yang di kanan juga diganti. C-nya 1, udah. H-nya 4. Oh, ini hanya masih 2, berarti dikali 2. Koefisiennya 2. CH4 udah. Kemudian dicek dulu deh. O-nya. Kalau di kanan ini O-nya 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 tambah 2, 4. Berarti yang di ruas kiri juga O-nya harusnya 4. Nah, seimbang. Oke, sekarang masuk ke game ya. Ada 3 level. Per level itu nanti ada 5 reaksi yang harus disetarakan. Langsung yang pertama ya. Ada CO2. Ini CO2 saya ganti 1 dulu. C-nya 1. Oke, C-nya 1. O-nya 2. O-nya 2. 2 kali 1, 2. Oke, gini berarti. Oke, kita cek dulu. C-nya 1, O-nya 2. C-nya 1, O-nya 2. Oke, udah benar kawan-kawan. Jadi CO2 itu tersusun atas karbon dan juga oksigen. Cek. Nah, balance. Oke, next. Ada CO2 lagi, tapi
CO2 dipecah. Ini kayaknya bukan CO2 sih. Yang paling kompleks ini ada CO2, diganti satu dulu. Terus kita lihat yang kanan, C-nya berapa. Yang apa namanya? C-nya yang kanan satu, yang kiri kan satu, berarti yang kanan juga satu. Tapi ini ada O. O-nya yang kanan ini berapa ini? 2 tambah 1, 3. Oh, yang ternyata yang kanan 3. Tapi kan nggak bisa ya kalau 3. Berarti yang kiri diganti dengan 2. Kalau 2 gini, berarti ini C-nya jadi 2. Sedangkan yang kanan C-nya 1. Berarti tambah 1 lagi, guys. Oke, 2C dan 2C udah. Ini 2 kali O. Yang kiri O-nya 4. Yang kanan O-nya oh, oke, udah setara nih. Yang kanan O-nya. Ini O-nya 2 kan, 2 kali 1 2 kan. Nah, yang sini 1 kali 2 2 2 tambah 2 4. Dan yang ini 2 kali 2 4. Oke, ini udah setara. Coba cek. Ah, ya, udah benar. Next. Besar. Next. The last challenge. Ya. Next. Continue. Level 2. Ini pasti lebih rumit sih. Oh iya, benar-benar. Next. Penyetaraan reaksi itu yang disetarakan itu antara ruas kiri atau reaktan dan juga ruas kanan atau hasil reaksinya gitu ya. Enggak yang ini sama ini, tapi yang sebelum panah dan sesudah panah gitu. Pokoknya ruas kiri dan ruas kanan. Benar. Next. SO2 ini yang paling kompleks. SO2 O-nya 2, yang di kanan juga berarti ini Oke. Next. Gampang ya guys, gampang kok. Cuma apa ya? Nyamain aja gitu loh jumlah unsur yang di kiri dan juga di kanan tuh disamain unsurnya. Oke guys, benar semua. Oke, challenge pertama ya, level 3, NO2 sama yang benar cek. Next. NH3. Gue bisa cek.
Kalau di manual, kalau kita hitung manual, ini O2-nya itu bisa diganti dengan koefisien 5/2. Jadinya 5/2 O2 dan yang senyawa yang lainnya atau zat yang lainnya bisa dibagi dengan 2. Jadi ini nanti dibagi 4/2, terus ini 4/2, ini 6/2, dan ini juga 5/2 itu. Ya, biar enggak, ini kan belum sederhana gitu. Next. Ada, ya Allah. E2 H5 OH 1. Berarti yang kiri O-nya 2. Terus ini yang sini hanya 5 ada 1 6. Ini 3 berarti. Nah ini O-nya 4 tambah 3 berapa tuh kan? Nah 7 di sini ada 1 berarti 6. Nah ini berarti 3 udah. Cek. Nah, next. Ada C2 H6 O2. O2 loh. Ini jadi 1 dulu. C2 C-nya ada 2. H6 koefisien 1. Dari 3. O-nya ada 2 kali 4 tambah 3 7. 4 tambah 3 7. Nggak bisa. Jadi ini 7. Ini kita 2 kali 2 kali 2. H-nya 4 ya, right? H-nya 12. O-nya 4 kali 8 tambah 6 14. Oke, next. One more. Oh my god. C2H2 ini jadi 1 dulu. C-nya ada 2. Oke, H-nya ada 2. Nah, yang ini O-nya 4 tambah 1 5 ya. 2 kali 4 5. Nah, kalau ini kan O-nya 5 kali 2 10. Nggak bisa kan? Kalau di manual itu bisa 5/2 gitu. Nanti jadinya 5/2 O2. Sama aja 5 O2, 5 O2. 5/2 O2. Sama aja jumlah O-nya itu 5. Kalau gini, jumlah O-nya 10. Maka alternatifnya adalah koefisien yang lain itu dikali 2. Coba cek. C-nya 4. Yes. H-nya 4. Yes. O-nya 4 kali 28 tambah 2, 10. Gitu caranya, guys. Baik, lanjut ke reaktan, produk, dan juga zat sisa. Reaktan adalah zat yang bereaksi atau sebagai reaksi, lalu produk itu hasil reaksinya. Kalau zat sisa atau leftover itu zat yang tidak ikut bereaksi. Jadi nanti ada sisa di hasil sudah reaksinya gitu. Langsung sekarang yang pertama sesuai diktat masuk ke sandwich. Terus cheese. Oke, ini kan persamaannya di sini yang paling atas ini kan 2 roti ditambah 1 keju, nanti bakal dapat satu apa namanya itu? Satu roti lapis gitu kan. Ini untuk persamaannya ya. Kalau mau bikin 2 roti lapis ya berarti koefisiennya ini dan ini tinggal dikali 2 gitu ya. Nah, untuk didiktat ini disuruhnya 8 potong roti. 5, 6, 7, 8. Oke, terus kejunya juga 8. Kebanyakan. Nah, 8 roti dan 8 keju ini akan menghasilkan 4 roti lapis dengan sisa 4 keju. Nah, terus ada pertanyaan. Berapa potong roti dan berapa potong keju yang dibutuhkan untuk membuat tepat 3 roti lapis tanpa sisa? Kita coba ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau mau 2 lapis ya berarti koefisiennya dikali 2. Kalau mau 3 lapis, koefisiennya dikali 3. Berarti 2 kali 3 adalah 6. 1 kali 3 adalah 3. Nah, benar kan? Pas 3 lapis roti tanpa sisa gitu. Lalu bagian 2, sandwich daging dan keju. Meat and cheese. Oke. Di sini kalau ini persamaannya 2 roti, 1 daging, 1 keju bakal jadi 1 sandwich gitu ya. Dan di sini disuruhnya berapa guys? Gunakan tanah 5 roti, 4, 5, lalu ada 5 daging, 5, dan juga 5 keju. Nah, kalau seperti ini, wah ini sisanya banyak banget ya. Karena ini cuma misalnya tuh 2 roti, jadi kalau 5 ya bakal turah 1 kan. Jadi ini nanti ini sama ini dan butuh ke daging 1, keju 1. Ini sama ini butuh daging 1, keju 1. Berarti ini sisanya 3. Ini juga sisa 3, rotinya sisa 1, benar. Di reset. Oke, pelakuan kedua, rotinya 8. Kok ini toh guys, ini nih. Rotinya 8.
dagingnya 3, kejunya 4. Nah, kalau seperti ini, rotinya malah sisa 2. Karena apa? Dagingnya nggak cukup untuk membuat 4 lapis roti gitu. Ini berarti kan ini sama ini sama ini. Terus itu dapat daging 1, keju 1. Ini juga sama ini, daging 1, keju 1. Nah, kalau ini sama ini, nggak bakal jadi, soalnya dagingnya habis, dan kejunya bisa sih, masih bisa masuk ke sini, tapi kan dagingnya habis. Jadinya bakal terbentuk zat sisa, karena nggak ada gabungannya, gitu. Pokoknya sesuai dengan persamaan ini, lalu kalau ingin menentukan hasil reaksi atau produknya itu nggak ada zat sisanya, berarti koefisiennya ini tuh harus dikali dengan koefisien produk yang diinginkan, jumlah produk yang diinginkan, gitu ya. Lalu ada pertanyaan lagi, berapa yang diperlukan kalau pengen 3 roti lapis tanpa sisa? Tepat 3 roti lapis tanpa sisa, 3 roti lapis tanpa sisa. Berarti koefisiennya dikali 3, seperti yang saya bilang tadi. Berarti butuh roti 6, bagiannya juga 3, bagiannya 3. Bagian 3 air. Oke, masuk ke molekulus ya, membuat air. Untuk membuat 2 molekul air, itu butuhnya 2 hidrogen dan juga 1 oksigen. Nah, di sini disuruhnya 6H. Oke, 6 hidrogen. 6H2, 6 hidrogen, sama 4 oksigen. Oh, ternyata sisa 1 mol oksigen. Ya, ini kan O2 ada 4 koefisien O2. Berarti nanti O-nya jadinya 4 kali 2, 8. Itu yang hitungnya. Ini ada 8 O. Di sini ada 6 O, yang digunakan 6 O. Maka masih sisa 2 O. Nah, 2 O itu kalau unsurnya O2, senyawanya O2, berarti kan koefisiennya 1 gitu. Jadi nanti sisanya 1 senyawa O2 gitu. Oke, terus ada pertanyaan. Berapa banyak H2O2 untuk membuat 4 molekul air? 4 molekul air. Ini dipisah dulu ya. Ini. 4 molekul air. Oh, salah guys. 4 molekul air. Kalau ini 2 molekul air, maka kalau 4 molekul air, berarti koefisiennya dikali 2. 2H2. Berarti ini 2 kali 2, 4 H2. Lalu yang 1 O2-nya kali 2, 2 O2. Yeay. tepat 4 molekul air gitu ya. Kemudian next ke amonia. Untuk amonia, ini persamaan reaksinya adalah 1 molekul nitrogen ditambah 3 molekul hidrogen akan mendapatkan produk 2 molekul amonia. Molekul amonia. Ini juga sama ya, bisa disederhanakan, ini jadi 1 molekul amonia aja. Berarti ini bentuknya 1/2 nitrogen, 3/2 hidrogen. So, tapi ini nggak apa-apa, nanti produknya 2 amonia. Gitu. Kemudian disuruhnya 4 nitrogen. Lalu ada 5 hidrogen. Wah, ternyata sisa nitrogen dan hidrogennya lumayan banyak ya. Ini 3N2 sama 2H2. Ini sama aja disebutnya sisa 6 unsur nitrogen dan 4 unsur hidrogen. 2 dikali 2, 4 gitu ya. Kenapa bisa ya menurut reaksi ini? Kalau mau buat 2NH3, itu cuma butuh 1N2 atau 2 nitrogen, dan juga 3H2 atau 6 hidrogen. Ya benar sih kebanyakan ya. Nah, sisa dari reaksi ini, persamaan ini, reaksi ini adalah sebanyak ini, ya sisanya gitu. Kemudian ada pertanyaan. Terus berapa? Biar tepat bikin 2 molekul amonia. 2 molekul amonia. Ya berarti menurut persamaan ini kan ini udah 2 molekul amonia. Kalau mau tepat ya berarti butuhnya 2 unsur nitrogen atau N2 berarti koefisiennya 1, lalu 6 unsur hidrogen. Kalau dibuat senyawa H2 berarti 3. Nah, ini sudah tidak ada sisa. Berarti kalau udah menurut persamaan reaksi ini kan persamaan reaksinya udah setara, maka nggak akan ada sisa. Nah, kalau persamaan reaksinya belum setara, nanti bakal ada sisa atau malah kurang gitu. Oke, lanjut ke metana. Metana. Wah, ini 1CH4 plus 2O2 akan menghasilkan produk 1 mol karbon dioksida dan 2 mol hidrogen, 2 mol air. Yang metana itu memasukkan 5CH4. 2G4. Nah, oksigennya 4.
Kalau seperti ini hasilnya ada sisa karena ini karena 5CH4, 4O2 menjadi 2CO2 dan 4H2O itu reaksinya nggak setara, guys. Nah, karena nggak setara, maka akan menimbulkan sisa. Nah, sisa ini nggak bakal ikut ke reaksi, gitu ya. Terus ada pertanyaan, kalau pengen bikin tepat 1 karbon dioksida dan 2 molekul air, gimana? Benar. 1 molekul karbon dioksida dan 2 molekul air. Ya, ini harus mengikuti persamaan ini karena yang ditanyakan udah sama ya, 1 molekul air dan juga 2 molekul air. 1 molekul air. 1 molekul karbon dioksida dan 2 molekul air. Berarti ya manut ini aja. 1 koefisien, 1 mol CH4, 1 molekul CH4 dan juga 2 molekul oksigen. Nah, sudah. Wah, game nih, aku deg-degan. Level 1, ini adalah 3 level, per level ada 5 challenge. Kalau menentukan reaktan, berarti kan ini udah diketahui produk sama zat sisa. Nah, cara menentukannya gimana? Itu dihitung dulu, dicari dulu butuh berapa sih untuk menghasilkan produk tanpa sisa. Kalau udah, baru ditambahkan sesuai yang di zat sisanya gitu. Ini tadi zat sisanya 7, berarti ini tambah 7 gitu. Oke, cek. Yeay, benar. Next. Karena ini nggak ada produknya, coba lihat dulu persamaannya. 2N2 plus 1O2 akan menghasilkan 2 molekul N2O. Akan menghasilkan molekul 2N2O. Tapi ternyata ini cuma ada zat sisa segini. Berarti gimana? Ya berarti ini reaktan akan sama dengan zat sisa gitu. Cek. Nah, betul. Gampang ya guys, cuma gini doang. Oke, ini masih level 1 sih. Haha. Cek. Benar. Karena apa? Jumlah molekul sebelum reaksi dan jumlah molekul sesudah reaksi itu adalah sama. Sesuai hukumnya ya, hukum dasar kimia. Oke, challenge keempat. Ada C2H4, H2 dan C2H6. Produknya cuma C2H6. Produknya ini 6 C2H6. Wah, banyak juga ya. Oke, ini cek. Yang challenge 5 juga sama. Itu, coba cek. Betul. Ini mudah sekali sih, baru level pertama. Next. Oke. Oke, level 2 challenge pertama. 1P4 plus 6Cl2 akan membentuk 4Cl3. 4Cl3, oke. Dibentuk dulu 4Cl3. 4Cl3 itu butuhnya 1P4 dan juga 6Cl2. Oke, ini memenuhi ya, dan ini bakal sisa, karena ini cuma butuh 1, ini butuh 6. Cek. Next. 2SO2 plus 1 molekul O2 akan menjadi 2SO3. Seperti yang menentukan reaktan, tinggal dibalik aja. Ditentukan dulu produknya sesuai dengan persamaan yang diketahui. Kalau ini diketahuinya 2, berarti ini 2 molekul. 2 koefisien, 2 molekul. 2 molekul itu cuma butuh 2 SO2, berarti ini sisa 2, dan 1 oksigen. Ini sisa 1. Sisa 2, sisa 1. Sisa 2, sisa 2. Masih bisa dibentuk lagi untuk 2 molekul SO3, berarti ini tambah 2 lagi. Dan ini kalau 2 berarti ini 4, ini akan habis, nggak akan ada sisa yang SO2. Sedangkan yang O2 ini masih sisa 1. Cek. Betul guys. Next. Ada 1 mol P4 dan plus 6H2
akan menjadi 4H3. 4PH3. Betul. Next. 2NO plus 1O2 akan menjadi 2NO2. Next. Challenge yang terakhir. 1CH2O plus 1H2 akan menghasilkan 1CH3OH. Gitu. Nah, kenapa kok enggak dijadiin CH3OH-nya itu dua molekul aja? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena menurut reaksi ini, menurut persamaan reaksi ini, untuk membuat 2 CH3OH itu membutuhkan 2 CH2O berarti. Nah, sedangkan yang ini kan diketahuinya disediakannya itu cuma 1 CH2O, jadi nggak bisa. Jadi ya cuma bisanya ya satu molekul CH3OH aja produknya gitu ya. Cek. Guys. Next. Kucingnya kaget, guys. Oke, level 3. Kalau level 3 ini sama menentukan produk dan juga apa namanya? zat sisa ya. Tapi sepertinya ini lebih kompleks. Nah, kalau ini punya dari kalau cek. Betul. Next. 4NH3 plus 7O2 akan menjadi 4NO2 plus 6H2O. Oke, 4NH3, 5O2, 4NO, oke. Cek. Next. Oke, 1SO2, 2H2, 1S, 2H2O, 1S, 2H2O. Kemudian ini berubah sama 1. Nah, ini sudah ini sama ini ini sama ini oke, kalau ditambah 1 di sana, kalau koefisien itu bisa ditambah 1 ya. Ini kan guys, 2 yang pas ada 2 koefisiennya, makanya kita segini beda 2 koefisiennya. Kalau untuk 2S dan juga 2H2O, 2S dan 2H2O, sisa cuma SO2, sisanya berapa? 3-2. Berapa guys? 1. Cek. Next, untuk pertanyaan yang terakhir. 1CS2 plus 3O2 akan menghasilkan 1CO2 plus 2SO2. 1CO2 dan 2SO2. Kembali ke kiri. Ke kiri dicek, bentuknya 1 sama 3. Oke, 1 sama 3 dari sisa ya. Masih ada sisa di sana, ini sama. Kalau misalnya 2, kalau misalnya percaya 2, ini cek. Gitu ya, guys. Next. Oke, jadi kesimpulannya dari game tadi yang menyetarakan reaksi kimia dan juga reaktan produk dan zat sisa tuh gampang banget. Kalau menyetarakan reaksi kimia tuh ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Nah, caranya yang pertama strateginya itu cari dulu zat yang paling kompleks. Iya, yang paling kompleks itu disama dengan 1. Terus yang ada hubungannya sama zat paling kompleks itu disetarakan. Ya, zat yang paling kompleks itu nanti akan berubah menjadi koefisiennya akan berubah menjadi 2 ya nggak apa-apa. Yang penting akan menghasilkan persamaan yang setara gitu. Kemudian untuk yang tentang reaktan produk dan zat sisa ini juga mudah. Jadi gini, kalau ada reaktan segini akan menghasilkan produk seberapa dan apakah akan ada menghasilkan zat sisa. Jadi sisa itu adalah reaktan yang tidak melakukan reaksi, yang tidak terkena reaksi karena nggak ada pasangannya. Kasihan. Atau gini, reaktan yang kurang atau yang kelebihan itu akan menjadi ya sisa. Jadi reaktan itu harus sama dengan produk kalau nggak pengen ada zat sisa. Apanya yang sama? Molekulnya. Gitu ya. Atau gini, kalau misal molekul reaktan dan juga molekul produk itu udah setara, maka nggak bakal ada zat sisa. Tapi kalau nggak setara, bakal ada zat sisa. Gitu. Oke, sampai jumpa di praktikum yang keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.